Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah penelitian kami yang berjudul Peranan Orang Tua dalam Menangani Dampak Anak Korban Pelecehan Seksual di Desa Galagamba, Cirebon, Jawa Barat. Perkenalan, saya Nur Nurbaiti, ada Endang Diana dan Mira Nurfadilah. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Mira. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Nur Nurbaiti yang sudah mempersilahkan. Kejadian pelecehan seksual terjadi pada hari Selasa 19 Mei 2020 sekitar jam setengah 6 waktu Indonesia Barat di sawah desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Berawal mula anak diajak main oleh pelaku yang berinisial AR menggunakan motor. Sesampainya di sawah, anak dan AR memasuki gubuk petani dan pelaku melakukan aksi pelecehan tersebut. Kronologis aksi pelecehan tersebut, anak diiming-imingi dengan handphone, kemudian AR meraba-raba area genital anak. Setelah itu, AR memaksa anak untuk membuka celana dan memasukkan jari ke vagina secara paksa. Dalam posisi terlentang, AR secara paksa melebarkan kaki, kemudian memasukkan alat vital ke vagina anak sehingga mengakibatkan luka karena adanya robekan pada vagina anak. Pelaku mengancam anak agar tidak bercerita atau mengadu pada ibunya. Ancamannya seperti akan disembelih atau dibunuh jika anak mengadu. Baik, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif. Untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu dari sudut pandang peneliti sendiri, dengan tujuan memperdalam pemahaman subjek yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan peran orang tua dalam manajemen dampak pada anak korban pelecehan seksual di Desa Galagamba, Cirebon. Kabar tersebut datang dari orang tua korban, yaitu ibu korban. Dalam penelitian ini digunakan 3 teknik pengumpulan data, antara lain penggunaan wawancara mendalam dengan masing-masing informan dan penggunaan data berupa surat laporan polisi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Endang. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, ada penyebab terjadinya pelecehan seksual. Dari sudut pandang orang tua anak korban pelecehan seksual, penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak antara lain kurangnya pengawasan dan perlindungan korban dari keluarga dekat, kurangnya pengasuhan orang tua, dan faktor ekonomi, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap korban anak-anak. Yang kedua, ada dampak yang terjadi pada anak korban pelecehan seksual pasca kejadian. Terbagi menjadi 2, ada dampak pada anak dan dampak terhadap orang tua. Yang pertama ada dampak pada anak. Dampak yang timbul pada anak korban pelecehan seksual terbagi juga menjadi 2, yaitu dampak fisik dan psikis. Dampak fisik meliputi adanya luka serta robekan di area sekitar kemaluan anak dan keluarnya nanah secara terus-menerus di minggu pertama kejadian. Setelah beberapa bulan pasca kejadian, kemaluan anak akan mengeluarkan nanah ketika anak mengalami demam. Sedangkan dampak psikis meliputi adanya perubahan sikap pada anak, emosional anak yang tidak beraturan, sering menjerit, tiba-tiba menangis ketakutan, mengamuk, berbicara sendiri dengan pembicaraan yang tidak beraturan, dan mengalami trauma seperti tubuh bergetar ketika melihat pelaku. Kemudian yang kedua ada dampak terhadap orang tua. Dampak dari pelecehan yang terjadi pada anak juga dirasakan oleh orang tua, khususnya ibu dari anak korban. Dampak yang dirasakan yaitu panik, cemas, pikiran yang tidak tenang, selalu teringat pada kejadian yang terjadi pada anaknya. Materi yang ketiga, yaitu penanganan orang tua dalam menangani anak sebagai korban pelecehan seksual, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penanganan orang tua dalam menangani anak sebagai korban pelecehan seksual ada beberapa penanganan. Yang pertama, melaporkan kasus kepada pihak lembaga pelayanan perlindungan. Hal pertama yang harus dilakukan ketika anak mengalami pelecehan seksual yaitu dengan cara melaporkan kejadian pada pihak yang berwajib agar cepat ditangani dan diberikan keadilan. Biasanya ada rute pelaporan pelecehan seksual. Seperti pertama kita harus lapor dulu ke ketua RT atau RW, kemudian ke pihak desa, dan kemudian ke pihak kepolisian. Orang tua juga dapat melaporkan kasus tersebut ke Komisi Perlindungan Anak. Yang kedua, penanganannya itu memeriksakan kesehatan fisik dan psikis anak. Berdasarkan dampak yang terjadi pada anak, yaitu adanya luka pada fisik dan psikis. Luka pada fisik dapat disembuhkan dengan cara membawa anak ke layanan kesehatan atau rumah sakit agar terobati fisiknya. Sedangkan masalah
psikis, penanganannya yaitu dibawa ke pihak LPA atau pelindung anak. Bahkan bisa untuk meminta bantuan psikolog agar psikis anak dapat terobati. Yang ketiga, ada memberikan kasih sayang dan rasa aman pada anak. Sangat penting memberikan rasa aman dan kasih sayang pada anak korban pelecehan seksual, karena anak korban pelecehan seksual mengalami rasa ketakutan dan kecemasan. Maka dari itu, berikan rasa aman dan kasih sayang kepada anak. Yang keempat, memberikan kesempatan pada anak untuk meluapkan emosinya terlebih dahulu. Anak korban pelecehan seksual akan ada waktu di mana anak tiba-tiba menjerit, menangis, dan teriak-teriak secara random. Maka dari itu, sebagai orang tua, kita harus membiarkan anak untuk meluapkan emosinya terlebih dahulu, tetapi harus ada dalam pengawasan orang tua. Yang terakhir yaitu ada memberikan nasihat dan masukan pada anak terkait perlindungan diri. Pasca terjadinya peristiwa pelecehan pada anak, adanya perubahan sikap pada orang tua. Orang tua yang memiliki anak korban pelecehan seksual dalam pengasuhannya menjadi lebih protektif pada anak. Hal itu disebabkan karena orang tua tidak menginginkan peristiwa tersebut terulang kembali. Salah satu upaya orang tua menanggulangi peristiwa tersebut yaitu dengan cara memberikan nasihat dan masukan pada anak tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan anak ketika menghadapi ancaman pelecehan seksual, seperti menolak ajakan orang yang tidak dikenal, berteriak ketika ada orang meraba-raba bagian tubuh sensitif, tidak sembarang untuk menerima barang atau mainan yang diberi orang asing, dan masukan-masukan lainnya tentang langkah dasar mencegah pelecehan seksual. Memberikan pemahaman dasar tentang pendidikan seks pada anak usia dini juga merupakan hal yang penting, yang harus dilakukan karena orang tua merupakan seseorang yang berperan penting dalam mengembangkan stimulasi pendidikan seks anak. Memberikan pendidikan seks kepada anak seperti memperkenalkan bagian tubuh termasuk alat genital beserta fungsinya, menanamkan rasa malu pada anak, mengajarkan tata krama ketika bermain dengan teman berbeda jenis. Selanjutnya, peran orang tua juga terkait pendidikan seks yaitu siap memberikan pendidikan seks setiap saat, memberi teladan dan bimbingan lisan secara bersamaan, menerima pertanyaan dan memberi jawaban yang tepat, dan penekanan untuk menghormati dan privasi orang lain. Kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu, orang tua merupakan keluarga yang paling terdekat dengan anak sehingga peranannya dalam menangani dan menyembuhkan diri anak korban pelecehan sangatlah besar. Kondisi anak pasca pelecehan seksual bergantung pada orang tua menanganinya. Peranan orang tua dalam menangani dampak pada anak korban pelecehan seksual di Desa Galagamba Cirebon, yaitu pertama, melaporkan kasus ke pihak perlindungan anak, yang kedua, memeriksakan kesehatan fisik dan psikis anak pasca pelecehan seksual, yang ketiga, memberikan kasih sayang dan rasa aman pada anak, yang keempat, memberikan kesempatan pada anak untuk mengeluarkan emosinya terlebih dahulu, yang kelima, memberikan nasihat dan masukan kepada anak terkait perlindungan diri. Penjelasan hasil penelitian kami sudah selesai dijabarkan dan dijelaskan. Selanjutnya, kami berterima kasih kepada Ibu SK yang telah bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian kami dan telah berbesar hati untuk bersedia menceritakan kronologis atas pengalaman kelam yang pernah terjadi kepada anaknya dan keluarganya. Sekian pemaparan hasil penelitian kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.